Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Ghazali dengan anggota kelompok Aulia Syifa Ar-Rahmah, Anissa Hafizatun Zayani, dan Fitrah Islamiyah akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah psikologi kognitif, yaitu sensasi, persepsi, dan atensi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sensasi. Teman-teman tahu nggak sih dari mana teman-teman tahu kalau rasa permen itu manis, parfum itu baunya harum, atau rumput itu berwarna hijau? Jadi, kita semua tahu itu karena kemampuan kita untuk mengindra dan merasakan stimulus dalam lingkungan. Semua informasi dari luar datang ke kita melalui indera. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan sensasi? Sensasi itu adalah proses merasakan dan merekam stimulus di sekitar kita. Atau dengan kata lain, sensasi adalah hasil kerja dari alat-alat indera kita. Di antaranya ada indera peraba, pencium, penglihat, pendengar, dan pengecap. Sensasi merujuk kepada pesan yang dikirimkan ke otak melalui alat-alat indera. Di antaranya mata yang bereaksi terhadap gelombang cahaya, telinga yang bereaksi terhadap gelombang suara, hidung yang bereaksi terhadap bau-bauan, kulit yang bereaksi terhadap temperatur atau tekanan, dan lidah yang bereaksi terhadap rasa. Dari penjelasan tadi sudah jelas bukan kenapa kita tahu permen itu manis, parfum itu harum, atau rumput itu hijau? Itu semua adalah kemampuan dari alat-alat indera kita sehingga kita merasakan sensasi-sensasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah persepsi. Sebelumnya, teman-teman perhatikan gambar ini ya. Nah, dari gambar itu, apa sih yang teman-teman lihat? Adakah yang melihat seorang kakek? Atau seorang pria yang menunggang kuda? Atau seorang yang sedang tidur? Di sini tidak ada yang salah ya teman-teman, karena semuanya adalah benar. Teman-teman yang mempersepsi itu adalah seorang kakek, atau seorang yang menunggang kuda, atau seorang yang tidur. Itu semua tergantung dari referensi yang ada di dalam otak kita, sehingga mempengaruhi apa yang kita lihat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persepsi. Persepsi menurut Stephen P. Robin adalah mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera untuk menghasilkan makna bagi lingkungan oleh individu. Atau dengan istilah sederhananya, memaknai rangsangan yang diterima oleh panca indera kita. Sejatinya, sensasi dan persepsi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita mempersepsikan sesuatu itu berawal dari sensasi yang diterima oleh panca indera. Nah, persepsi setiap individu tidak bisa digeneralisir atau disamaratakan ya. Artinya, setiap orang mempersepsi sesuatu secara berbeda-beda. Walaupun apa yang diindra dengan orang lain itu sama. Contohnya saja ketika mendengar musik, salah satunya musik rock. Bagi orang yang menyukai musik rock, maka ia akan mempersepsikan bahwa musik rock itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, beda halnya lagi dengan orang-orang yang menyukai selera musik yang berbeda, seperti musik pop, jazz, atau dangdut. Ia akan memaknai bahwa musik rock itu adalah musik yang annoying, musik yang merusak gendang telinga karena musiknya yang sangat keras, dan sebagainya. Apa sih yang membuat setiap orang itu mempersepsikan sesuatu secara berbeda-beda? Itu semua dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri atau faktor eksternal. Faktor-faktor internal itu meliputi minat, kepentingan,
dan ekspektasi. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi karakteristik lingkungan, situasi, objek yang terlibat seperti suara, gerakan, dan latar belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih atensi itu? Atensi adalah pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Atensi juga disebut sebagai proses kognitif yang menyaring informasi melalui panca indera sehingga otak tidak dipenuhi oleh informasi yang berlebihan. Terdapat beberapa unsur ketika melakukan atensi, yaitu ada seleksi, konsentrasi, dan kontrol. Unsur seleksi digunakan untuk menyeleksi stimulus yang perlu diperhatikan di antara banyak stimulus yang ada. Kemudian, konsentrasi digunakan untuk memberikan fokus perhatian pada stimulus yang kita pilih untuk diperhatikan. Lalu ada kontrol, yang digunakan untuk mengendalikan stimulus yang kita perhatikan dan mengabaikan stimulus yang lain. Contohnya ketika mengerjakan tugas. Kemudian ada suara-suara yang mengganggu dari luar seperti suara televisi, suara orang yang sedang mengobrol, dan lain sebagainya. Dengan melakukan atensi, kita menjadi hanya fokus pada sesuatu yang kita anggap penting, yaitu mengerjakan tugas dan mengabaikan suara-suara. Terdapat dua jenis atensi, yaitu divided attention dan selective attention. Divided attention adalah perhatian yang terbagi karena terdapat lebih dari satu stimulus yang harus kita perhatikan. Contohnya ketika di dalam kelas saat dosen sedang menjelaskan dan teman di sebelah kita mengajak kita untuk mengobrol. Di situ perhatian kita terbagi antara mendengarkan dosen dan mendengarkan teman di sebelah kita, sehingga konsentrasi kita akan berkurang. Karena adanya perhatian yang terbagi menyebabkan kinerja menjadi buruk dan cenderung gagal dalam mempersepsi stimulus secara akurat. Kemudian selective attention. Selective attention adalah proses mengarahkan kesadaran pada satu rangsangan dan mengabaikan rangsangan yang tidak relevan. Intinya, individu hanya fokus pada satu stimulus di antara stimulus-stimulus lain yang muncul. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.